Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-buyur wa bil khusus Ramadiyati Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustaghithina wa munawwibina wa jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif Khulasah Nurul Yaqin Al-Fatihah. Pada sore hari ini menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan dalam kitab Khulasah Nurul Yaqin mengenai tentang mata kuliah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad melalui kitab Khulasah Nurul Yaqin. Al-Qitalu Azina awa izin syaka Allahu Allah lil muslimina marimul Islam mitintali a'daihim alawan merangi musuhe wong Islam. Pada tahun 2 Hijriah Allah telah memberikan izin kepada umat Islam untuk melawan kejahatan yang dilakukan oleh non-Muslim. Dalam Khulasah Nurul Yaqin menampilkan ayat Uzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zalimun dalam kitab Khulasah Nurul Yaqin menampilkan ayat Uzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimun wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Azina awa'idin Azina awa'idin Uzina yang izini lilladzina mari wong akeh yuqataluna
Anten marangi sapa alladzina bi annahum syaddat alladzina bi annahum syaddat alladzina itu zulimu dan aniaya sapa alladzina mengenai lafaz bi annahum zulimu dalam kitab Adwaul Bayan mengatakan al-ba'u syababiyatun wa iya min masyalikil ilah An-Nas Al-Zahir. Dalam kitab Adwaul Bayan mengatakan lafaz bi'annahum yang ada dalam ayat uzina lilladzina yuqataluna bi'annahum lafaz bi'annahum al-ba'u syababiyatun huruf ba' faedahnya syababiyah dan ini termasuk masyalikun min masyalikil ilah An-Nas Al-Zahir. Sehingga bi'annahum zulimu ini adalah alasan ilat Allah memperbolehkan umat Islam mengangkat senjata untuk berjihad sebab kelompok Islam telah mendapat kejahatan sehingga Allah memberikan izin untuk jihad. Inilah makna ayat suci Al-Quran sesuai dalam tafsir maupun dalam usul fiqh, dan ilat ini termasuk ilat nas al-zahir, masyalikul ilat an-nas al-zahir. Muncul pertanyaan, apa itu masyalikul ilat? Mengenai pertanyaan ini muncul Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau mengatakan masyalikul ilat wa iya as-surutu ad-dalatu ala qawli waswi illatan. Masyalikul ilah yaitu metode untuk melacak sebuah sifat menjadi ilah, sehingga Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Nazam Jam'ul Jawami' mengatakan masyalikul ilah jumlahnya ada 10 macam. Pertama al-ijma, lalu anas,
lalu al-iman, lalu asyadul wa tafsir, lalu munasabah, lalu syabah, jawan, nadu, tanbihul manar, ilha'ul faruq, lalu mengenai ayat suci Al-Quran, uzila lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimun wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Mengenai ayat suci Al-Quran ini dalam usul fikih masuk dalam masyalikul ilal nas al-zahir. Mengenai nas al-zahir, Imam Jalaluddin Asyuyuti melalui nazam beliau mengatakan al-awwalul ijma'u wa nasu ali mislu lillahin ada sumayani. Melalui nazam Jamul Jawab, Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan masyalikul ilal pertama adalah al-ijma', lalu nas al-zahir. Mengenai nas al-zahir ini contohnya adalah mengenai alasan Islam boleh melakukan jihad, alasannya adalah kejahatan yang dilakukan oleh non-muslim, mulai non-muslim maka Romawi atau Yahudi. Sehingga dalam usul fikih mengatakan al-hukmu taduru ala ma'illati, hukum dia selalu muncul pada saat ilat hukum muncul. Sehingga setiap ada kejahatan yang dimulai oleh non-muslim seperti perang Uhud, maka Nabi Muhammad mengatakan wajib jihad. Pada 4 Hijriah, pasukan pimpinan Abu Sufyan dengan pasukan banyak menuju Madinah untuk menghancurkan negara Madinah. Maka Rasulullah melakukan revolusi jihad melawan pasukan penjahat
sehingga dalam perang Uhud ini Allah melukiskan melalui ayat suci Al-Quran, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. Ayat ini menjelaskan mengenai lukisan sejarah yang mengatakan bahwa pada zaman dahulu Islam pernah melawan pasukan Mekah, lalu pasukan Islam pada awalnya muncul sebagai pemenang. Sebab dalam perang Uhud ini awalnya Islam memiliki satu tujuan, yaitu tujuannya adalah La ilaha illallah. Tujuannya untuk mencari ridha ilahi. Tetapi setelah menang, Islam mengalami kekalahan. Sebab Islam pada waktu itu kelompoknya telah pecah. Satu kelompok melawan kelompok yang lain, sehingga Islam mengalami kekalahan. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Sebab adanya perpecahan umat Islam, satu kelompok umat Islam melawan kelompok umat Islam yang lain. Inilah awal terjadinya kekalahan umat Islam. Sehingga dalam Khulasatul Yakin menjelaskan mengapa perang Uhud terjadi. Sebab perang Uhud muncul, api peperangan muncul sebab kejahatan non-muslim Mekah ingin menghancurkan Madinah. Sehingga Nabi Muhammad melakukan resolusi jihad untuk mempertahankan Madinah.
Lalu pada tahun 9 Hijriah, pasukan Romawi dengan pasukan yang banyak sekali datang ingin menghancurkan Madinah. Lalu Rasulullah melakukan resolusi jihad untuk mempertahankan Madinah dari pasukan penjahat yaitu Romawi. Sehingga dalam sejarah dikenal dengan Perang Mu'tah. Lalu pada 10 Hijriah, pasukan Romawi yang jumlahnya banyak sekali mencoba kembali untuk menghancurkan Madinah. Lalu Rasulullah langsung memimpin pasukan melawan pasukan Romawi. Walaupun pasukan Nabi jumlahnya tidak banyak, tetapi Rasulullah tampil sebagai manusia pemberani, tampil sebagai manusia yang yakin bahwa semua telah ada jaminan dari Allah, jaminan keamanan. Sesuai dalam ayat, Wallahu ya'simuka minan nas, inna Allaha la yahdi qawmal kafirin. Walaupun umat Islam jumlahnya tidak banyak, tetapi Nabi Muhammad berani melawan pasukan Romawi yang jumlahnya banyak sekali. Sehingga dalam perang Takrib yang terjadi tahun 10 Hijriah, yang tampil menjadi pemenang adalah umat Islam. Islam memiliki senjata yang paling ampuh, yang paling sakti, yaitu ad-du'a'u silahul mu'min. Ad-du'a'u utawi donga itu silahul mu'min, senjatane umat Islam. Inilah wawasan kebangsaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, bahwa senjata paling ampuh, paling sakti adalah ad-du'a'u silahul mu'min. Sehingga Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat Ya ayyuhalladzina amanu
ni'matallahi 'alaikum idh ja'akum junudun fa'asarna 'alaihim riham wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Mengenai ayat ini Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir mengatakan pada waktu Nabi Muhammad melihat pasukan musuh banyak sekali, lalu dilengkapi dengan senjata yang lengkap, Rasulullah langsung sholat, lalu setelah sholat berdoa. Setelah sholat Rasulullah langsung berdoa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Setelah berdoa, sholat lagi, lalu salam, berdoa lagi, sholat lagi, berdoa lagi. Sehingga dengan doa inilah senjata umat mukmin, sehingga Allah membantu pasukan malaikat, pasukan langit yang menghancurkan kelompok musuh. Inilah wawasan kebangsaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, bahwa suatu peperangan tidak boleh melupakan doa, sebab ad-du'a'u silahul mu'min. Sehingga Rasulullah dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallah, Rasulullah selalu sholat doa, sholat berdoa, sholat berdoa, sehingga Allah mendatangkan pasukan malaikat. Mudah-mudahan ngaji ini, ngaji pada bulan Ramadan 2026 ini membawa barokah manfaat, memahami sejarah Nabi Muhammad melalui pendekatan ilmu sejarah, ilmu usul fikih, ilmu tafsir, sehingga memiliki kepahaman yang benar, tidak terjerumus ke dalam ideologi radikal. Memahami sejarah Nabi melalui pendekatan ilmu sejarah, ilmu usul fikih, lalu ilmu tafsir, lalu ilmu nahwu atau tasyrif. Al-Fatihah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.